kalau saya manggil ya, karena opa dari kakeknya ibu saya ya, berarti apa ya, bapak dari kakeknya ibu saya itu orang Semarang yang kemudian dia pindah ke Jogja. Kemudian banyak menurunkan cerita-cerita tentang lontong cap gomeh. Kemudian saya juga belajar juga dan saya kemudian memasukkannya ke dalam karya esai saya. Kemudian untuk sejarah-sejarahnya, filosofinya, saya memakai sumber tertulis dari internet sebenarnya sih. Kayak dari Detik Food, detik.com Food gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, perbedaan ciri khasnya kalau untuk Solo dan Jogja, saya kurang tahu, Pak. Karena saya sendiri juga belum pernah makan lontong cap gomeh yang di Solo dan Jogja. Namun yang saya tahu, perbedaan antara Semarang dengan Betawi, seperti itu. Karena saya biasanya, kalau dulu sebelum pandemi, saya cenderung makannya di Gang Lombok, Semarang. Jadi saya lebih tahunya yang Semarang dan Betawi, seperti itu. Oke, ya, itu bisa dikaji lebih dalam ya, karena itu menarik juga. Dan kemudian Ya, Pak. memang ada sedikit perbedaan, karena dari riset saya itu kebetulan ada banyak sekali perbedaan antara dari Timur sampai ujung Jawa Barat itu ada perbedaan yang spesifik. Solo dengan Jogja aja sudah ada perbedaan yang sangat spesifik untuk lontong cap gomehnya. Mungkin itu aja, dan kamu bisa baca bukunya Nio Yulan untuk lebih memperdalam tentang budaya-budaya Tionghoa, itu bakunya. Oke, mungkin itu Pak Heri, Romo Heri, monggo. Oke, saya Biar nyambung. singkat saya. Ini pertanyaannya, ini malah pertanyaan yang bersifat ramalan sih itu. Menurutmu ini bisa terus lestari nggak dengan tidak adanya kreasi gitu? Silahkan dijawab. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, sebenarnya lontong cap gomeh ini bisa saja tetap lestari walaupun mungkin nggak ada kreativitas. Namun kalau untuk kedepannya rasanya otentiknya jadi sedikit berkurang ya, karena kan biasanya yang encik-encik zaman dulu yang masak kan biasanya sudah menurunkan ke anak-anaknya. Nah, anak-anaknya biasanya kan resepnya ada sedikit banyak berubah dari oma-omanya gitu. Jadi kalau lestarinya mungkin tetap bisa lestari karena kan lontong cap gomeh akan terus disajikan saat perayaan cap gomeh. Karena itu sudah merupakan suatu tradisi dimanapun kaum Tionghoa Peranakan tinggal seperti itu. Cuma mungkin otentiknya agak sedikit berkurang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi. Lontong cap gomeh ketika dihadirkan pada tidak saat momentum perayaan cap gomeh, itu menurutmu seperti apa? Gimana? Misalnya setiap hari lah. Nah, itu disajikan itu menurutmu gimana? Kalau menurut saya biasanya kalau di luar cap gomeh mereka menyajikannya dibisniskan juga supaya mereka mendapatkan income dari keahlian mereka seperti itu. Karena kan mereka juga selain dari mendapat income, mereka pun juga ingin memperkenalkan secara lebih luas lagi seperti itu. Karena kalau hanya di lontong cap gomeh hanya di hari cap gomeh saja, biasanya kan yang tahu hanya kaum-kaum yang buat peranakan saja. Jadi kayak masyarakat luas tuh jarang ada yang mengetahui. Oleh sebab itu mereka menjualnya di warung-warung makan seperti itu dengan tetap bumbu yang otentik. Ya, terima kasih, Pak. Monggo, Oke, untuk saya lanjutkan ya. Satu pertanyaan. Siapa yang memasak ya? Siapa yang masak? Apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun gitu? Oke, dah. Ya, Dek, makasih, Dek. Ya. Perbedaan. Demikian juga konsumennya, apakah mengalami perbedaan juga dari masa ke masa, dari tahun ke tahun? Siapa yang masak? Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau yang memasak, saya tahunya hanya Nyonya Lim ya. Kalau yang dulu saya pernah datangin di Gang Lombok itu saya kurang tahu. Karena saya hanya makan, saya hanya mencicipi rasanya, cita rasanya seperti itu. Tapi kalau yang memasak yang selama ini saya telusuri dari internet, website, jurnal-jurnal itu Nyonya Lim namanya.
Kalau yang dari periode sampai sekarang ini saya kurang tahu juga. Dan kemudian untuk yang terakhir tadi, saya mohon maaf Pak, saya kurang kedengeran tadi pertanyaannya. Konsumennya, peminatnya, apakah mengalami perkembangan peminat konsumennya yang makan. Oh ya, baik. Kalau untuk konsumennya, ya mengalami peningkatan Pak. Sepengetahuan saya, observasi saya, karena yang biasanya hanya Tionghoa Peranakan saja, jadi bisa ke kaum-kaum bumi putra, bisa ke masyarakat lokal, jadi semakin tahu, oh ini ternyata lontong cap gome itu seperti ini, seperti itu. Jadi tak hanya kaum Tionghoa Peranakan saja yang mengetahuinya, namun juga bisa lebih luas. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, dilihat dari kelas sosial, umur, gitu, ada perkembangan. Dilihat dari kelas sosial, ya semua kelas sosial bisa menikmati lontong cap gome ini karena harganya pun juga dijual secara murah ya. Kalau di luar perayaan cap gome, mereka menjual dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau. Waktu saya terakhir sebelum pandemi ke sana itu kalau nggak salah satu porsinya 25.000. Sementara dengan porsi yang sebanyak itu, jadi saya rasa terjangkau lah semua kalangan masyarakat, kalangan menengah, kalangan atas pun bisa merasakan enaknya lontong cap gome, dan tidak hanya di hari cap gome. Ya, baik. Karena waktu juga bertepatan habis, terima kasih untuk presentasinya ya, Herdiona dan para juri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan lanjut ke presentasi keempat kepada Novera Putri Karina. Sudah siap? Share screen mohon disiapkan. Media. Iya. Seperti teman-teman yang lain, waktu kamu 10 menit untuk mempresentasikan karya dan 5 menit dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, Novera, waktu kamu 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, kakak-kakak panitia, dan seluruh peserta. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa memaparkan hasil esai saya. Sehingga siang hari ini saya dapat memaparkan mengenai daya tarik Serabi sebagai kearifan lokal dan sumber kesejahteraan masyarakat Ngampin Ambarawa. Next slide, please. Baik, di sini yang akan mempresentasikan karya esai ini adalah saya sendiri, yaitu Novera Putri Karina. Saya berasal dari Semarang dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Motivasi saya sendiri untuk mengikuti lomba ini salah satunya untuk memperkenalkan masyarakat luar Semarang mengenai makanan tradisional Serabi. Sekaligus dari lomba ini akan melatih kepercayaan diri. Please. Oke, terima kasih. Pada pemaparan kali ini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai makanan tradisional, yang kedua letak Ambarawa, Jawa Tengah, yang ketiga sejarah Serabi Ngampin, yang keempat kearifan lokal Serabi Ngampin, yang kelima kesejahteraan masyarakat, dan yang keenam kesimpulan serta saran. Baik, berbicara tentang makanan tradisional, kita sebelumnya sudah tahu ya bahwa makanan itu menjadi sebuah pokok kehidupan bagi manusia gitu. Fungsi makanan selain untuk menghilangkan lapar juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres bagi sebagian orang ya, meskipun sifatnya itu sementara. Tapi ternyata makanan juga sangat berhubungan erat nih dengan kebudayaan. Biasanya makanan yang menarik untuk dibicarakan itu makanan tradisional. Melalui makanan tradisional pula kebudayaan dari khas suatu daerah dapat ditentukan. Inilah ini berarti fungsi makanan tidak hanya untuk mempertahankan hidup namun juga untuk melestarikan kebudayaan. Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri sebagai negara yang terkenal akan pertanian dan kelautannya membuat Indonesia memiliki ketersediaan bahan pangan yang kuat. Sumber alam hayati dan ternak lokal yang dihasilkan suatu daerah merupakan bentuk pangan tradisional. Ini berarti sumber bahan pangan yang telah diolah masyarakat lokal itu bisa menjadi makanan tradisional yang khas dari suatu daerah tertentu. Kemudian terkait dengan makanan
tradisional nih. Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah memiliki keberagaman cita rasa makanan yang lezat. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas makanan dan minuman yang beragam dan pasti bercita rasa lezat, sehat, dan aman untuk dikonsumsi, serta memiliki moral budaya dan keyakinan masyarakat sekitarnya. Salah satu daerah yang memiliki makanan tradisional yang terkenal yaitu daerah Ambarawa. Dikutip dari Jatinginfo dalam Darmanto et al. Tahun 2016, wilayah Ambarawa merupakan salah satu kecamatan yang letaknya berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Besar luas wilayah Kecamatan Ambarawa mencapai 28,22 km dengan jumlah desa 2 dan 8 kelurahan. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ambarawa adalah Kelurahan Ngampin. Penduduk Kelurahan Ngampin ini sendiri berjumlah 5.320 jiwa, di mana sekitar 25%-nya merupakan warga dengan usia produktif dari usia 25 sampai 40 tahun. Berdasarkan data monografi pula, Kelurahan Ngampin tahun 2015 sekitar 9% penduduknya merupakan wira swasta. Dengan salah satu usaha yang digeluti yaitu menjual serabi. Next please. Baik, terima kasih. Yang kemudian saya akan berbicara tentang sejarah serabi Ngampin itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dari Rinawati et al. Tahun 2017 dijelaskan bahwa sejarah serabi Ngampin sendiri sudah ada sejak tahun 1970, di mana pedagang serabi Ngampin yang berjualan hanya beberapa saja jika tidak ada perayaan. Namun ketika pertengahan bulan Sya'ban pada malam hari hampir sepanjang jalan Ngampin banyak nih terdapat gubuk-gubuk sederhana yang di mana banyak yang jual serabi Ngampin. Nah, sejak saat itu pula jadi makin banyak pedagang lain yang berjualan serabi dan menjadikannya sebagai sumber pendapatannya. Dari sejarahnya pula, konon pedagang serabi percaya bahwa setelah makan serabi Ngampin, para pemuda-mudi yang belum mendapatkan pasangan akan didekatkan jodohnya dan segera menikah. Dari situlah orang-orang mengaitkan nama serabi sendiri dengan kata rabi yang dalam bahasa Jawa memiliki arti menikah. Di luar dari suatu kepercayaan, ketika kita menikmati makanan serabi pula, ini juga menjadikan salah satu kontribusi kita untuk melestarikan salah satu makanan tradisional khas Ambarawa. Next please. Baik, terima kasih. Kemudian ada kearifan lokal serabi Ngampin. Cerita Sya'ban yang terkandung dalam serabi Ngampin menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai yang kental. Dari kearifan lokal pada serabi Ngampin ini akan memiliki nilai tinggi karena masih terdapat tradisi warisan yang dapat meningkatkan identitas dan jati diri suatu daerah yang nantinya bisa juga dikenal pula oleh bangsa lain di kancah global. Kearifan lokal dari makanan tradisional juga berfungsi untuk menjaga jalinan sosial, persaudaraan, penerapan berbagai nilai spiritual, termasuk menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Next, please. Baik, kemudian mengenai kesejahteraan masyarakat kami sendiri. Dari serabi Ngampin ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami sendiri. Dilihat dari potensi serabi Ngampin yang tinggi, ternyata dapat dijadikan pula nih sebagai sebuah usaha khususnya untuk masyarakat daerah Ngampin Ambarawa. Maka terbentuklah kegiatan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Ngampin yang bertujuan meningkatkan usaha serabi Ngampin melalui beberapa pelatihan. Nah, potensi usaha makanan seperti serabi Ngampin ini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Rinawati et al. Tahun 2017, yang mana Ibu Suparni sebagai sumber informasi menjelaskan bahwa dengan berjualan serabi akan membantu dalam meningkatkan ekonomi dan menumbuhkan kebutuhan pokok setiap hari serta dapat mencukupi kebutuhan lain keluarganya. Dijelaskan pula nih bahwa pada bulan Sya'ban dan hari libur, omset penjualan serabi Ngampin sendiri akan meningkat drastis. Dari situlah penghasilan pedagang serabi Ngampin mengalami peningkatan, sehingga dapat dirasakan pula kesejahteraan pedagang Ngampin yang turut meningkat.
Baik, yang terakhir mengenai kesimpulan sehingga dapat ditarik benang merah bahwa kearifan lokal pada Serabi Ngampin dapat membawa potensi yang baik bagi masyarakat. Selain menjadi nilai kebudayaan yang harus tetap dilestarikan, keberadaan Serabi Ngampin juga dapat menyatukan masyarakat sekitarnya nih, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pedagang maupun masyarakat daerah Ngampin sendiri. Saran dalam pelestarian maupun pemberdayaan bagi masyarakat Ngampin perlu juga upaya dari pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan kearifan lokal Serabi Ngampin, juga agar selalu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan promosi kebudayaan seperti membuat acara pagelaran maupun pameran produk. Masyarakat juga perlu turut melestarikan makanan tradisional ini dengan mencintai produk lokal, seperti lebih memilih konsumsi atau jajan makanan tradisional sendiri daripada membeli atau mengkonsumsi makanan luar negeri. Next please. Baik, yang terakhir, akhir kata dari saya sendiri menyadari bahwa penulisan karya esai maupun presentasi masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, gagasan, ataupun penyampaian. Seperti pepatah bijak mengatakan, tidak ada gadis yang tak retak, tak ada pula karya yang sempurna. Cukup dari saya, apabila ada tanggapan atau pertanyaan, mohon untuk disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Novera. Berikan pertanyaan kepada juri. Ya, makasih. Selamat untuk Novera sudah memaparkan garapannya. Ada satu pertanyaan. Adakah nilai-nilai sakralitas atau nilai yang sakral dalam kuliner yang Anda paparkan tadi di Serabi tadi? Nilai-nilai yang sakral lah gitu. Ada enggak? Berdasarkan dari sebelumnya kan dari sejarahnya sendiri itu ini sih, mohon sebentar. Oke, dari sejarahnya sendiri itu kan ini sudah ada sejak di mana pada bulan Sya'ban gitu ya. Nah, pada bulan Sya'ban sendiri itu di sejarahnya juga menyatakan bahwa biasanya nilai sakralnya itu ini dipercaya kalau misalkan makan serabi itu dapat mendekatkan jodohnya gitu. Oke, ya, dah. Makasih, Dek. Dah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada guru, Pak Chandra, monggo. Romo Heri dulu. Oke, ya, terima kasih Novera ya. Terima kasih untuk penelitiannya dan untuk tulisannya gitu ya. Nah, berdasarkan tulisan dan juga presentasi teman Novera itu, apakah bisa dieksplorasi, dijelaskan yang khas di Ngampin itu dalam itu daya tarik Serabi itu apa? Kamu bisa mengulang lagi, mengeksplorasi lagi, jelaskan. Mohon maaf sebelumnya, apakah pertanyaan ini mengenai ciri khas dari makanan ini atau bagaimana? Mohon maaf, kurang terjelas suaranya. Ya, benar. Ciri khas daya tarik Serabi di Ngampin, ya. Kamu sebutkan Ngampin. Kalau khas itu berarti kurang lebih di tempat yang lain tidak ada sangat khusus di Ngampin ini khusus ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Serabi Ngampin ini memiliki ciri khas yang pasti dari yang saya sudah riset itu tuh berbeda dengan serabi pada umumnya. Biasanya tuh serabi pada umumnya itu kan menggunakan santan ya untuk kuahnya. Nah, sedangkan untuk serabi Ngampin ini tidak menggunakan santan tapi hanya menggunakan kuah, yang mana kuahnya itu dari gula Jawa yang disebut dengan juroh. Nah, kemudian disajikan juga dengan adanya daun pandan, gula Jawa, terus nah jurohnya itu juga, maksudnya gula merahnya itu jurohnya itu. Nah, sampai sekarang juga masih dimasak menggunakan cara yang tradisional, yaitu masih menggunakan anglo atau
apa tuh namanya, kompor yang sederhana gitu, yang masih tradisional. Dari yang saya pernah makan, itu penyajiannya juga masih sederhana, menggunakan tatakan yang dari tanah liat gitu. Nah, itu yang menjadikan ciri khas dari serabi Ngampin yang berbeda dari serabi pada umumnya gitu. Apakah pertanyaan saya sudah terjawab? Ya. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mbak Mira. Oke, terima kasih Mbak Fona. Saya simpel aja lah pertanyaannya, karena presentasi menurut saya menarik. Sebetulnya yang menarik dari tulisanmu itu apa sih menurut dirimu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang menurut saya menarik itu dari ini ya, serabi Ngampin ini ternyata tuh masih ada gitu daerah yang pemerintah daerahnya itu memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan makanan tradisionalnya gitu. Kan masih jarang gitu. Di Ngampin sendiri itu hampir sepanjang jalan itu tuh ada pedagang-pedagang kecil-kecil itu yang menjual serabi. Sedangkan yang dari saya biasanya jalan-jalan itu masih kurang gitu loh. Pemerintah daerahnya yang memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk berjualan, untuk tetap melestarikan makanan tradisionalnya sendiri. Nah, itu yang membuat saya menarik gitu. Selain itu juga makanan serabi ini kan meskipun terkenal di Ambarawa sendiri masih kurang gitu untuk dikenal oleh masyarakat luar Semarang gitu. Sehingga saya harap nih bagi orang-orang luar Semarang itu bisa datang ke Semarang, kemudian bisa mencoba untuk merasakan serabi Ngampin ini sendiri karena berbeda dari serabi pada umumnya gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Novera. Terima kasih Fona. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih kepada para juri atas pertanyaan yang telah diberikan, kepada Novera atas presentasi yang telah disampaikan. Boleh untuk tetap stay di room atau leave, tapi yang penting nanti kembali lagi pas pengumuman. Selanjutnya presentasi yang kelima akan disampaikan oleh Ada Ginanjar. Ada Ginanjar, apakah sudah ada? Iya. Boleh untuk on cam? Oh ya, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Baik, waktu kamu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab ya, ada ya. Share screen, sudah siap? Baik, waktu kamu 10 menit dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Adha Ginanjar. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Studi Agama-Agama. Ya, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Makanan Khas Daerah sebagai Identitas Budaya, suatu tinjauan antropologis makanan khas daerah di tengah arus globalisasi. Jadi berbeda dengan esai sebelumnya, saya mengangkat tema dari esai saya yaitu makanan khas yang ditinjau secara umum dari segi antropologis, karena antropologi agama begitu ya. Jadi saya mencoba mengangkat itu makanan khas secara umum dari sudut pandang antropologi begitu. Oke, latar belakangnya ada globalisasi. Nah, globalisasi ini apa sih? Ya, globalisasi ini dimana sebagai sebuah gejala tersebarnya beragam nilai ke seluruh dunia. Nah, akarnya adalah kolonialisme bangsa Barat ke berbagai wilayah di dunia. Oke, dan efeknya yang pasti adalah meningkatnya ketergantungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, entah dalam hal perdagangan ataupun pertukaran jasa. Oke, next. Nah, dari sisi yang positifnya pasti ya suatu bangsa dari segi ekonominya akan meningkat kalau mereka mampu memanfaatkan fenomena globalisasi ini ya, seperti dalam hal perdagangan ya, berdagang atau berbisnis dengan bangsa yang lain begitu. Oke, next. Tetapi ada tantangannya. Nah, globalisasi ini ternyata itu berhasil menghuni dan mengaburkan dimensi-dimensi etis dan moral yang menjadi dasar pandangan hidup sebuah bangsa, gitu ya. Entah itu sejarah, sistem pendidikan, politik, sosial, bahkan agama dan budaya. Maka tak jarang ada bangsa yang samar-samar akan identitas budayanya begitu, karena tergerus oleh fenomena negatif dari globalisasi. Oke, next. Nah, fenomena yang
sangat fatal menurut saya dari globalisasi ini adalah adanya cultural shock dan cultural invasion ya. Apa sih cultural shock ini? Yaitu suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan ya antara kebudayaan ya yang di dalam masyarakat begitu. Karena masyarakat nggak bisa mengontrol nih budaya asing yang masuk gitu dan nggak bisa menahan itu sehingga ada tumpang tindih. Dan fatalnya di negara-negara berkembang justru kebudayaan lokal dan asing itu tumpang tindih sehingga yang lokal malah kalah begitu ya. Oke, next. Nah, ada juga culture invasion. Jadi culture invasion ini adalah fenomena ketidaksadaran masyarakat ya, yang nggak mau menumbuhkan pemahaman mereka terhadap budayanya mereka sendiri, yang padahal budaya itu adalah yang membentuk jati diri mereka begitu. Maka kalau ini dibiarkan terus-menerus ya, maka kebudayaan lokal akan semakin tergerus begitu ya. Yang ini tadi berkaitan dengan culture shock begitu. Oke, next. Nah, identitas budaya ini dapat terbentuk ya dari kondisi geografis, sosial, politik, nah termasuk makanan. Ini mulai masuk ke bagian inti begitu ya. Nah, makanan seperti yang kita tahu adalah hal dasar itu ya yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan makan manusia tentu bisa beraktivitas dan mengembangkan potensinya begitu. Oke, next. Nah, globalisasi kebudayaan yang semakin gencar ini juga mengancam makanan khas daerah itu ya. Yang saya menemukan beberapa data ya yang saya lansir dari laman seperti Republika, kemudian jurnal-jurnal begitu. Ada banyak ya. Salah satunya yang saya kutip adalah makanan khas Palembang seperti ragit, putu, embun yang sudah sangat sulit tadi yang sudah dijelaskan atau dipresentasikan seperti kipo yang sekarang susah ditemukan juga begitu ya, walaupun masih ada. Kemudian makanan seperti gubal sagu di Riau atau makanan khas Cirebon seperti docang gitu ya, yang nyaris punah ya, yang kesemuanya ini kalah dengan makanan berjenis fast food begitu. Oke, next. Nah, dalam studi antropologi ya, dalam tinjauan antropologi, makanan ternyata bukan hanya sebagai pemuas nafsu saja atau kebutuhan dasar saja, yaitu makan gitu ya. Dalam studi antropologi, makanan berubah menjadi simbol identitas budaya suatu daerah begitu. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat yang memproduksi makanan itu menganggap bahwasanya makanan ini punya nilai sejarah yang penting yang berkaitan dengan masyarakatnya, yang berkaitan dengan orang-orangnya, yang ini nanti harus diturun-temurunkan begitu, diwariskan gitu kepada anak cucu mereka. Oke, next. Nah, makanan sekilas saja, makanan tradisional ini dapat dikenali atau makanan khas ya dapat dikenali salah satunya dengan ciri-ciri yang dia hanya tumbuh misalnya di tempat-tempat tertentu yang susah dijumpai di tempat-tempat lain begitu ya, yang seperti kayak masakan Minahasa yang umumnya dia menggunakan cabai yang banyak gitu ya untuk mengolah daging, atau gudeg khas Yogyakarta begitu yang punya cita rasa yang khas karena pengolahannya secara tradisional dan dia tergolong rumit begitu ya, atau tempe mendoan gitu kan yang khas Karesiden Banyumas yang dia rasanya itu rasa khasnya nggak bisa dijumpai di luar Karesiden Banyumas begitu. Oke, next. Nah, contoh ya dari isi saya yaitu ketika makanan makanan khas menjadi identitas budaya suatu daerah adalah gudeg. Saya mengambil contoh gudeg. Nah, gudeg ini ternyata sebelum dia menjadi makanan khas, dia telah melalui sejarah yang sangat panjang, yaitu sejak zaman pembangunan Kerajaan Mataram pada tahun 1500-an begitu ya. Nah, pada saat itu wilayah Kerajaan Mataram itu ternyata yang pertama sangat luas dan sangat banyak ditumbuhi pohon nangka yang buah nangkanya juga sangat berlimpah begitu. Dan karena saking melimpahnya dan Belanda pada saat itu mengincar semua hasil bumi kecuali nangka. Jadi masyarakat Yogyakarta itu memanfaatkan nangka untuk dimakan dan diolah begitu. Nah, dari tinjauan ini kan bisa dibilang bahwasanya gudeg itu berkaitan langsung dengan akar sejarah Yogyakarta begitu. Jadi gudeg itu bukan hanya makanan tapi melambangkan kisah, melambangkan peradaban, melambangkan kondisi sosial masyarakat Yogyakarta pada zaman itu. Sampai ke era kita tahu di mana
Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua ya oleh Perjanjian Giyanti, menjadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Surakarta ini apa namanya perjalanan masyarakat Jogja pada saat itu. Oke, next. Ada juga dangge, makanan khas Angkrenang ya di Sulawesi Selatan gitu ya, yang merupakan produk olahan susu kerbau gitu ya. Yang itu ternyata sudah dibuat sejak tahun 1905 dan sejarahnya juga penamaan dangge ini sendiri ada yang bilang dari ucapan orang Belanda gitu ya yang mengatakan dangjuel gitu. Terima kasih begitu. Maka ini disebut dangge. Nah, hal ini juga berkaitan erat dengan masyarakat Angkrenang ya dari zaman kolonialisme sampai sekarang. Jadi dangge itu melambang perjalanan masyarakat itu sendiri sebenarnya begitu. Oke, next. Nah, poin penting dari esai saya adalah saya ringkas menjadi 3 bagian. Yang pertama, dalam studi antropologis, makanan khas daerah dapat melambangkan peradaban dan identitas budaya masyarakatnya. Nah, makanan khas daerah ini dapat menjadi sebuah identitas budaya daerah tertentu ketika makanan tersebut mempunyai akar historis dan filosofis dengan masyarakat sekitar yang telah terjalin sejak lama. Jadi makanan misalnya kayak gudeg tadi itu bukan hanya makanan saja, tapi melambangkan perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang dari masyarakat Yogyakarta dari kolonialisme, perebutan wilayah konflik kerajaan sampai dengan era merdeka sampai sekarang gitu. Jadi wah ini kalau kita sekilas mengkaji memahami gudeg berarti kita juga secara nggak langsung memahami masyarakat Jogja. Jadi itu yang diambil dari poinnya dari tinjauan antropologisnya begitu. Oke, next. Ya, makanan khas daerah menjadi identitas budaya daerah biasanya diwariskan secara turun-temurun karena masyarakat menganggap ketika kita melestarikan, mewariskan itu ya kepada anak cucu kita, maka sama saja dengan kita mewariskan hal-hal atau nilai-nilai yang dianggap baik begitu. Oke, next. Ya, kesimpulannya ya Indonesia sebagai bangsa yang religius harusnya menghargai kekayaan alam termasuk makanannya ya dengan mewariskannya kepada anak cucu mereka begitu. Oke, karena di dalam makanan itu terdapat makna hidup dan jati diri bangsa yang luhur begitu. Oke. Ya, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya kembalikan ke panitia, ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ada atas presentasinya. Bisa dilanjutkan tanya jawab. Bisa monggo Pak Chandra atau Pak Heri. Oke. Saya dulu ini. Ya, Oke, Mas. Terima kasih Mas Ada ya. Bicara tentang identitas sosial, identitas budaya. Teorinya Henry Tafel. Begitu kan. Nah, pertanyaan saya sederhana aja. Kira-kira makanan itu apakah juga mencirikan dari identitas kelompok? Saya ambil contoh sate. Nah, sate itu kan identik dengan Madura. Tapi ternyata sate ayam. Tapi ternyata di Madura sendiri sate ayam tidak ada. Nah, kemudian restoran Padang. Padang itu kan terkenal dengan orang-orang Padang begitu kan. Ternyata di Padang sendiri nggak ada. Nah, apakah itu identik atau tidak? Atau hanya sekedar mungkin bukan identitas nasional, identitas sosial. Sorry, bukan identitas sosial, tapi hanya sekedar komersialisasi aja dalam suatu daerah. Gitu. Ini dari kajian sosiologi dan antropologis yang saya lihat. Terima kasih. Ya, dari yang saya tahu bisa jadi antara keduanya. Jadi saya pernah ngobrol dan saya juga pernah ikut waktu itu jualan mendoan ya pada waktu itu dengan komunitas ya mahasiswa ngapak ya di Jogja gitu. Jadi memang yang pertama bisa jadi iya karena memang tradisi masyarakat Karesidenan Banyumas itu memang mereka memproduksi mendoan. Tapi bisa jadi dia juga komersialisasi karena memang mungkin kayak yang Madura tadi karena dulunya mungkin ada memang pengusaha sate yang sukses kemudian dia mengajarkan itu. Saya juga pernah ngobrol sama orang-orang Madura, teman saya juga ada yang Madura, mereka juga bilang bahwasanya ketika mereka sukses ya tentang bisnis sate misalnya itu, mereka juga akan karena solidaritas mereka kuat ya dan mereka juga merantau, maka mereka akan saling tukar ilmu begitu. Jadi akhirnya sate ya ilmu dari
tentang sate ini mereka sharingkan begitu. Jadi umumnya bisa, menurut saya ada dua begitu. Bisa jadi begitu. Baik, sudah Ya. jelas Pak Chandra? Kita lanjut ya. Oke, ini Masnya dari sosiologi agama lah. Saya ingin perspektif jenengan Saya bagaimana dari studi memaham. agama-agama, Pak. Aku di agama-agama, oke. Ya. Itu bagaimana memahami kuliner babi yang dihadirkan pada saat Lebaran. Mohon maaf, Gitu. suaranya Orang Lebaran kan pulang Idul Fitri, karuan kuliner babi. Nah, halo, udah bisa terdengar? mohon maaf, Nge-lag Pak tadi. suaranya nggak kedengeran, Pak. Agak Oke, mati-mati. udah ya. Ini udah. Oke. Ya. Bagaimana tanggapanmu mengenai kuliner babi pada saat Lebaran? Itu kan diburu itu. Nah, ini seperti apa? Tanggapanmu aja sih, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Kalau menurut saya sepanjang masyarakat itu punya pemahaman keagamaan tersendiri begitu ya. Misalnya dari masyarakat yang mohon maafnya misalnya non-muslim, maka itu sah-sah saja dari sudut pandang antropologi agama. Dari yang saya kaji begitu. Itu sih sah-sah saja. Karena mereka kan punya dasar teologisnya sendiri begitu. Dan itu nggak bisa disamakan dengan dasar teologis yang lain, misalnya seperti Buddha ya atau Islam begitu. Sepanjang masyarakat itu punya nilai teologis yang dipakai untuk untuk itu saja sih. Oke. Ya, dah makasih Dek. Ya, lanjut. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Aja untuk makalahnya dan presentasinya. Saya tertarik dengan tesis Mas Aja tadi, argumennya. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran lagi Pak. Oh, nggak terdengar lagi. Apakah sekarang sudah terdengar? Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengaran lagi. Apakah sudah terdengar? Apakah sudah terdengar? Halo? Iya, kecil banget Pak. Suaranya saya nggak Kecil. begitu. Oke. Nggak begitu dengar gitu. Tapi sudah bisa paham ya kurang lebihnya? Iya. Oke. Ya. Tadi argumen kamu kurang lebih adalah makanan itu bisa membentuk identitas suatu masyarakat, dan itu bisa juga kita berpikir sebaliknya, identitas masyarakat membentuk makanan. Pertanyaan saya sederhana, kamu bisa memilih salah satu contoh di mana makanan itu membentuk identitas. Tadi gudeg ya. Nah, identitas apa yang spesifik dari makanannya itu? Jadi bukan sangat luas, tetapi karena makanan itu entah dia masak atau mengembangkan makanan itu, maka identitasnya itu terbentuk. Iya. Jelas sih tadi. Tapi saya akan menjawab ya sedengarnya saya begitu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gudeg itu dia membentuk identitas masyarakat Jogja menurut saya ya, dari yang saya kaji dari jurnal-jurnal begitu, dari skripsi begitu. Itu adalah nilai perjuangan dan nilai bertahannya masyarakat Jogja pada saat itu. Karena waktu itu kan ketika Belanda itu menjarah semua hasil buminya Jogja, tapi mereka nggak mengambil nangka. Jadi mau nggak mau masyarakat Jogja ya harus makan nangka gitu. Pada saat waktu kerajaan Mataram belum berdiri begitu. Jadi mau nggak mau mereka harus bertahan dengan nangka begitu. Dan ternyata nangka itu berhasil membawa berkah tersendiri, membawa suatu makna hidup tersendiri bagi masyarakat Jogja. Bahwasanya mungkin kalau nggak ada nangka, masyarakat Jogja mungkin akan banyak yang kelaparan begitu. Jadi ada nilai bertahan hidup dan nilai berjuang di tengah kolonialisme, di tengah perebutan konflik pada saat itu begitu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dan pertanyaannya yang telah dijawab oleh Ada Ginanjar dan para juri atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk boleh leave atau stay di ruangan breakout room ini. Yang selanjutnya adalah presentasi ke-6 dari Surya Kumoro Jati. Surya, apakah sudah ada di tempat?
Siap, sudah. Baik, silakan waktu kamu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Share screen kan? Ya, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suruh Kumurjati. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai gudeg manggar Bumi Projo Taman Sari. Menikmati kuliner manis dari pesisir Bantul. Oke, next. Ya, mungkin dari tadi kan bahas dengan gudeg tadi udah banyak yang bertanya mengenai gudeg. Nah, banyak mengimajinkan Jogja itu tentang gudeg. Padahal ada satu gudeg yang istimewa yang berbeda dengan gudeg biasanya, yaitu adalah gudeg manggar. Ya, selanjutnya. Ya, gudeg secara umum menurut Bau Sastra memiliki arti adalah olahan sing digawe saka gori atau olahan yang dibuat dari gori. Nah, perlu kita tahu juga bahwa gudeg itu tidak hanya dari olahan gori saja atau nangka muda. Namun banyak juga gudeg yang terbuat dari rebung, kemudian dari ini tadi olahan dari putik bunga kelapa seperti itu. Nah, gudeg ini tidak single factor teman-teman. Gudeg ini juga ditemani oleh teman-teman pelengkapnya seperti tahu bacem, sambal krecek, kemudian telur rebus bacem. Ya, next selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk ke gudeg manggar, kita akan melihat dari gudeg secara umum. Ya, lanjut. Ya, tadi sudah disinggung sedikit tadi mengenai asal-usul mengenai gudeg. Nah, memang betul, gudeg ini ditemukan secara tidak sengaja. Kalau beberapa sumber mengatakan tidak sengaja karena ketika pembangunan Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati menyuruh, ayo silakan kita membabat alas di alas Mentau untuk mendirikan sebuah Kerajaan Mataram. Ketika itu prajurit membabat alas dan menemukan beberapa pohon, yaitu pohon nangka dan pohon kelapa. Nah, dari dua bahan itu pun diolah menjadi sebuah masakan untuk hidangan makan siang untuk para prajurit. Nah, ketika memasak ini kan dengan porsi besar, otomatis harus menggunakan sendok dayung yang besar. Nah, pada waktu itu dengan proses yang mengudek ini lah berubah menjadi namanya, dari asal namanya dari hangudeg jadi gudeg. Dari proses pembuatannya ini menjadi asal mula dari nama gudeg ini. Ya, diperkirakan 1500-an awal mula gudeg ini lahir. Lanjut. Nah, ini diperkuat dengan Serat Centini yang dikisahkan pada tahun 1600-an ketika Raden Mas Jebolang tengah singgah di Tembayat, yang lebih tepatnya di Padepokan Pangeran Tembayat ini, beliau disajikan oleh Pangeran Tembayat berupa gudeg. Nah, dari rekaman Serat Centini ini, kita jadi tahu bahwa pada waktu itu gudeg sudah melebar. Nah, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Mas Heri Priyatmoko MA di salah satu tulisannya di detiknews.com, pengusaha Kasunanan Surakarta Pakubuwono 9 memborong nasi gudeg plus nasi liwet yang diolah para bakul dari Bagi Sukoharjo. Nah, dari dua sumber ini, kita jadi tahu bahwa gudeg ini sudah ada sejak lama dengan ada rekaman dari Serat Centini. Dan kemudian dari pernyataan Mas Heri Priyatmoko ini, kelahiran gudeg ini tidak hanya di Yogyakarta dan mulai juga berkembang ke daerah lain seperti daerah Bagi Sukoharjo. Nah, menurut Romo Zudmulder SJ menyebutkan bahwa gudeg ini adalah panganan proletar, yaitu panganan yang lahir dari kaum-kaum bawah seperti itu. Lanjut, kita akan memasuki ke bagian gudeg manggar. Nah, kita perlu tahu juga kondisi geografis Yogyakarta. Kondisi geografis Yogyakarta ini sebagian besar adalah di daerah pesisir selatan yang otomatis mudah mencari komoditas pohon kelapa. Maka dari itu banyak sekali olahan makanan Yogyakarta itu berbahan dari pohon kelapa, dari santan dan apapun itu. Nah, menurut laporan BPS terakhir 2017 menyebutkan bahwa komoditas kelapa ini
dengan luas tanam paling besar dari hasil perkebunan yang lainnya, dengan total 42.660 hektar. Dan berbanding lurus dengan hasilnya, dan produksi tertinggi yaitu 54.606 ton. Wow, sangat besar sekali ya komoditas dari pohon kelapa ini yang bisa diolah. Lanjut. Next. Ya, kita juga perlu tahu juga mengenai asal mula dari gudeg manggar yang kita berbeda dari gudeg biasanya, yaitu gudeg Manggar. Nah, gudeg manggar ini diperkirakan menurut Ketua Paguyuban Suku Manggar Baru Pak Basri, diperkirakan lahir atau sudah ada sejak abad ke-16. Menurut beliau, makanan ini hasil campur tangan dari Gusti Retno Pembayun atau istri dari Ki Ageng Mangir. Yang konon Ki Ageng Mangir ini adalah anak dari Prabu Brawijaya kelima, yang merupakan juga anak dari Kerajaan Majapahit. Nah, Ki Ageng Mangir juga pernah sempat belajar dengan Sunan Kalijaga yang pada akhirnya menetap di daerah Mangir, yang saat ini menjadi Dusun Mangir di daerah Sendangsari, Pejangan, Kabupaten Bantul. More info teman-teman, Dusun Mangir ini menjadi tempat lahirnya gudeg manggar, dan juga beberapa pendapat menyebutkan bahwa Dusun Mangir ini merupakan dusun tertua yang ada di Kabupaten Bantul. Seperti itu. Lanjut, next, selanjutnya. Ya, kita juga bisa melihat gudeg manggar dari rekaman peristiwa dari Serat Centini. Masih sama dengan Mas Jebolang di jilid 6272 ASM bait ke-60-62. Mas Jebolang berada di Perhatikan Mayasto, ia dijamu makan pagi berupa gudeg manggar oso kepada Mas Jebolang dan para santrinya. Dari pendapat dari rekaman Serat Centini ini, kita menjadi tahu bahwa ketersebaran gudeg manggar ini tidak hanya di daerah Bantul atau daerah Mangiran saja, akan tapi sudah menyebar ke daerah lain seperti itu. Nah, kemudian ada hal menarik ini, kemana saya sedikit ada kajian mengenai manggar dalam perang Diponegoro. Nah, saya kemarin menemukan bahwa ikon manggar ini menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Nah, pada waktu itu Diponegoro menggunakan simbol-simbol manggar ini untuk melawan pihak-pihak atas Belanda dan Keraton Yogyakarta yang pada waktu itu pro dengan Belanda. Itu. Lanjut. Nah, ini cara pembuatannya. Sebetulnya tidak seribet yang tadi disampaikan oleh teman kita tadi. Cara pembuatannya cukup simpel untuk pembuatan gudeg manggar ini. Apabila teman-teman bisa disimak seperti itu. Ya, lanjut next. Ya, gudeg manggar ini bukan hanya sebagai pemuas lidah kita yang bisa menggoyang lidah kita dengan sensasi unik, manis dan agak sedikit-sedikit kasar, kan tapi manfaatnya juga begitu besar. Menurut Muryati Sudibyo, sang ahli kecantikan dari Mustika Ratu, beliau berpendapat bahwa konon gudeg manggar ini mampu membuat wajah cantik dan bercahaya, atau istilah mudanya adalah glowing. Nah, seperti itu. Wah, sangat. Kalau teman-teman perempuan ingin glowing dengan harga yang murah, bisa coba nih gudeg manggar seperti itu. Kemudian untuk kesehatan, menurut Murjati Garjito dari Pusat Kajian Makanan Tradisional atau PMKT UGM menyebutkan bahwa kuliner gudeg, nangkar, bunga atau manggar memiliki banyak kandungan serat. Nah, kandungan serat ini mampu mengikat racun yang kemudian dibuang melalui feses. Yang nantinya juga, menurut beliau berpendapat bahwa jarang orang Jogja khususnya ini mengidap penyakit kanker usus besar karena efek dari kandungan yang serat banyak yang dikandung dalam gudeg ini mampu menangkal dari penyakit kanker usus besar seperti itu. Lanjut. Ya, siap. Tinggal 1 menit lagi, sedikit lagi ya. Kesimpulan dari saya adalah Yogyakarta atau DIY, khususnya daerah Bantul, memiliki potensi yang besar di salah satu bidang perkebunan, yaitu salah satunya adalah kelapa. Nah, untuk kuliner ini, salah satunya adalah gudeg manggar, bisa lebih dieksplor lagi dengan adanya banyaknya bahan yang ada. Nah, gudeg manggar memang
masih kalah pamor dengan image Yogyakarta dengan gudeg gori atau gudeg pada umumnya seperti gudeg Wijilan dan sebagainya seperti itu. Nah, maka dari itu branding gudeg Manggar ini bisa dilakukan oleh Pemkab Bantul dengan tujuan apa? Meningkatkan taraf pemasukan para untuk pemasukan bagi Pemkab Bantul. Nah, gudeg Manggar bukanlah kuliner yang biasa. Ia memiliki sejarah historis dan makna yang besar. Selain itu, manfaat bagi tubuh juga tersembunyi di dalamnya, yaitu di dalam gudeg Manggar. Nah, itu dari saya kesimpulannya. Kemudian saran saya adalah rebranding dan event kuliner gudeg Manggar oleh Pemkab Bantul harus ditekun dengan serius. Baik, Jangan waktu hanya sudah habis kepada ini Suryo. Ya, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Apabila kurang lebih mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo kami persilahkan kepada Dewan Juri. Bisa langsung ditanyakan. Monggo Mas Heri. Ya, suaranya dengar. Dengar Mas, monggo Mas. Ini Suryo, apa kamu udah pernah makan gudeg Manggar? Pernah Mas. Oke, Tapi kemarin pas saya mencoba di daerah Bantul beberapa ada yang tutup Mas. Saya ya kemarin akhirnya nyoba di Balai Raos. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Kamu wawancara nggak dengan penjualnya? Wawancara kemarin sempat ketemu dengan beberapa orang Mas. Tapi kebetulan itu ternyata bukan yang memasak Mas. Seperti itu. Jadi kurang begitu banyak informasi yang bisa saya dapat untuk wawancaranya seperti itu Mas. Oke. Itu gudeg itu menurutmu nanti apa kalah saing nggak dengan gudeg yang lainnya? Gudeg Manggar itu kalah saing nggak? Menurutmu? Menurut saya Mas, apabila dari semua stakeholder dari Pemkab Bantul, kemudian masyarakat bisa bergandengan tangan, membuat event atau membuat sajian-sajian yang menarik seperti kemasan gudegnya dibuat kaleng atau apapun itu, pasti nanti tidak akan kalah saing dengan gudeg-gudeg seperti gudeg Wijilan dan sebagainya, Mas. Oke. Ini ya. Kurang perhatian pemerintah saja sih, Mas, yang membuat gudeg ini kurang dilihat. Karena kita semua tertutupi oleh gudeg ya, gudeg nongko, gudeg gori itu, Mas. Makanya ini perlu dikaji lebih dalam lagi, lebih di rebranding lagi seperti itu, Mas. Oke, ya, dah, makasih Suryo, ya, makasih. Mas. Oke, saya lanjutkan. Bisa Romo. mendengar suara saya? Bisa, Romo. Oke, informatif tapi juga eksploratif. Kamu tuh di makalahmu kan ada 2 judul ya. Yang satu gudeg Manggar Bumi Projo Taman Sari menikmati kuliner manis dari pesisir Bantul. Lalu yang satu gudeg Manggar Bumi Projo Taman Sari, subtemanya pengaruh geografis terhadap makanan khas daerah. Nah, kamu bisa mengeksplorasi nggak pengaruh geografis itu yang kamu maksud bagaimana? Lalu apa pengaruhnya secara lebih spesifik lagi? Kalau tadi kan konteks sosial ya, perlawanan, macam-macam. Nah, kalau ini geografis itu yang kamu maksud yang bagaimana? Oke, terima kasih Romo. Sangat jelas dari pertanyaannya seperti ini Romo. Kita tahu Romo, Yogyakarta pesisir pantai selatan, khususnya di daerah Bantul itu yang berhubungan langsung dengan laut bagian selatan. Nah, secara otomatis, secara vegetasi banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa. Yang tentu tadi juga sudah dijelaskan Romo tadi mengenai survei BPS tadi, banyaknya komoditi di Jogja khususnya itu paling utama adalah komoditi pohon kelapa dengan cakupan luas halaman yang sekitar 46.000 tadi. Nah, menurut saya korelasi antara geografis dengan makanan ini adalah banyaknya bahan-bahan baku yang ada di lingkungan masyarakat itu menimbulkan kreativitas masyarakat untuk mengolah Romo. Nah, perlu diingat lagi Romo, saya tadi menemukan kutipan di judul apa tadi kurang tahu Romo, agak lupa judulnya, menemukan bahwa pada waktu Ki Ageng Mangir ini berkuasa pada waktu itu Manggar ini sebagai simbol hegemoni Barat Romo. Jadi kayak apa istilahnya ya?
untuk melawan tandingan. Hegemoni ini pada waktu Ki Ageng Mangir ini bukan ke Belanda ya Romo, bukan kolonial Belanda, akan tapi ke Kerajaan Mataram yang nantinya juga ada drama-drama Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir hingga tewas itu di situ. Nah itulah. Nah menurut saya secara geografis berhubungan erat dengan banyaknya pohon dan mudahnya bahan-bahan ditemukan di daerah sekitar Bantul. Nah dari itulah muncul kreativitas dari masyarakat untuk mengolah dengan jenis gudeg yang baru seperti itu, Romo. Itu ya, Romo. Ada yang... Oke, terima kasih. Sip. Ya, Romo. Monggo, Pak Chandra. Oke, tadi sudah ditanyakan Romo ya, tapi sedikit aja. Nilai filosofi apa sih yang duduk atau nilai filosofi apa yang ada dalam gudeg manggar itu sehingga penduduk itu mengangkat manggar selain ini ya, karena banyaknya pohon kelapa dan lain sebagainya itu, karena kalau tadi ada tandingan antara Mataram dengan Ki Ageng Mangir, itu nilai filosofi apa yang ada? Kemudian yang kedua, apa sih menariknya isemu itu menurut kamu? Singkat aja, silakan. Oke, terima kasih Pak Chandra Halim. Yang pertama, menurut saya dari yang saya lihat itu kan dari pendapat dari Romo Zoetmulder juga menyebutkan bahwa gudeg itu sebagai salah satu kuliner yang tumbuh dari kaum proletar. Kemudian saya nyambung lagi mengenai yang gudeg manggar ini. Pada waktu itu di beberapa sumber juga menyebutkan juga manggar digunakan sebagai simbol perlawanan oleh Pangeran Diponegoro ketika perang Diponegoro itu yang sangat sekali 5 tahun itu, Pak. Nah, manggar ini itu lekat dengan masyarakat daerah atau masyarakat pedalaman yang otomatis pada waktu itu kan masyarakat Yogyakarta yang pesisir ya Pak, yang pedalaman itu sangat ditekan oleh adanya Belanda dan dari orang-orang keraton yang pro dengan Belanda, otomatis masyarakat ingin melakukan perjuangan melawan penguasa. Nah, maka dari itu manggar ini menjadi filosofi pemberontakan atau filosofi sebagai perjuangan melawan hegemoni Barat atau pemerintah yang melakukan tindakan menekan masyarakat seperti itu. Kemudian yang saya menarik dari saya adalah saya ingin membuat ini, Pak, Bantul itu bisa membrandingkan dirinya dengan gudeg manggar ini. Karena bagi saya itu makin banyak variasi gudeg yang ada di Yogyakarta, secara otomatis membuat kuliner di Yogyakarta itu semakin kaya. Khususnya untuk di Bantul ini mampu mengangkat bumi Projo Taman Sari ini jadi lebih baik lagi, Pak. Karena kan identitas Bantul Projo Taman Sari kalau ada dengan kuliner gudeg manggar ini, menurut saya bagus, Pak. Karena ini benar-benar hasil dari produk masyarakat Bantul. Gitu. Itu sih, Pak, menurutnya. Oke, terima kasih Suryo, terima kasih Fona. Ya, bertepatan dengan waktu yang sudah habis, terima kasih kepada Suryo atas presentasi yang telah disampaikan, serta jawabannya, dan juga kepada para juri yang telah memberikan pertanyaan. Untuk itu, karena waktu juga sudah habis, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta di sesi 2, yaitu para mahasiswa atas effortnya telah mempresentasikan karya-karya esai pada hari ini di History Fest 2021. Semoga hasilnya memuaskan dan kita tunggu nanti di pengumuman. Untuk itu boleh teman-teman peserta silakan untuk keluar dari main room dan silakan keluar dari breakout room dan silakan kembali ke main room untuk menunggu pengumuman karena waktu sudah menunjukkan di jam 1:21. Apakah dapat dimengerti? Iya, Kak. Iya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di main room. Kepada para juri untuk tetap tinggal di breakout room. Ya.
Semakin siang semakin serius, lapar. Waktu 10 menit. Ini masih ada peserta satu. Tentang Kamu ya. Oh my. Krishna. Biasanya udah nggak ada peserta ya di sini ya. Krishna, masih ada Krishna. Masih ada. Krishna. Krishna itu. Ya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Ya udah dipindah. Ini ke main room semua deh kayaknya ya. Yang fotografi juga kembali ke menu. Jadi ini ke main room semua. Sound Max, saya kirim. Mac mana ini Mac? Kak Mesa di main room. Oh. Hai Evan. Enak ya Evan ya. Makan ya? Wah, kamu dapat makan siang itu Makan Evano loh. itu. Enggak ada yang nyapa saya. Itu siapa itu? Belakang Evano itu. Patria. Email. Ketutupan masker kok nggak kelihatan. Mel, kamu sehat Mel? Sip. Ini Pak Nggak dengar. Pak Chandra, email sesi konsumsi mau ngirim konsumsi ke situ. Iya Romo. Katanya mau GrabFood itu Romo. Enak banget. Apa Mel? Kamu cuma pamer makanan aja kok Mel. Salah, ini bukan makanan, papan. Tolong sampaikan Max, sudah saya kirim ini, sudah lengkap Oh iya, nilainya. aku sampaikan ke Kak Mesa. Ya. Oh iya, teman-teman ini kita ke main room semua ya, Ya. termasuk juri juga ke main room. Ah, Saya kembalikan halo, ke main Mami. room ya. Oh, masih lapar ya Pak? Besok ke AFWI. Kalau sudah nggak PPKM ke AFWI itu. Saya mau ditantang sama ini Pak Firman. Oh, tentang apa? Recall Yang room-nya monster, sebentar versi lagi monster. tutup ya. Oh, boleh, nggak apa.